5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami bakal bahas tentang penambangan data berdimensi tinggi. Oke, mungkin teman-teman kayak penambangan apa ya? Kita kan baru pertama kali dengar nggak sih kata-kata penambangan? Iya, sebelumnya cuma dengar data, tapi penambangan data apa nih? Iya, oke. Tapi sebelum ke penambangannya dulu, kita nanya nih, data yang berdimensi tinggi itu gimana sih? Kalau menurut dari Audrey gimana tuh data berdimensi tinggi itu? Kalau menurut aku ya kan data dimensi tinggi nih, berarti gede dong ya, berarti apakah itu data yang gede banget? Dimensinya ini kita ukur dari mana ya? Oke, mungkin aku pernah cari-cari ya dimensi tinggi itu gimana kalau berdasarkan kalau kita kan nih dengan mata kuliah kita yaitu analitika data. Jadi kalau data berdimensi tinggi itu katanya itu data yang memiliki lebih dari 3 dimensi. Nah, dimensi di sini itu katanya itu suatu atribut. Kalau teman-teman pernah jadi kalau berdasarkan yang pernah aku cari nih, katanya data yang berdimensi tinggi itu data yang memiliki lebih dari 3 atribut atau 3 dimensi. Kalau kamu gimana? Kalau yang aku dengar sih data berdimensi tinggi itu data yang jumlahnya banyak banget, makanya dimensi bisa lebih banyak. Iya, oke. Mungkin contoh data yang berdimensi tinggi itu kayak data ini nggak sih? Data mahasiswa. Mahasiswa kan ada dari mata kuliahnya, NIM-nya, uang kuliahnya juga. Itu kan dimensinya udah lebih dari 3 tuh. Berarti bisa dikatakan bahwa data mahasiswa itu juga data berdimensi tinggi. Iya. Oke, mungkin lanjut ke penambangannya. Penambangannya ini menurut kamu itu apa sih penambangan data berdimensi tinggi? Kan kayak kita tahu ya, penambangan itu berarti kita gali. Jadi kayaknya ya, penambangan data berdimensi tinggi itu adalah cara kita mencari informasi yang penting dari antara data itu. Oke, informasi yang penting. Berarti atau penambangan itu adalah bahasa Indonesia dari data mining ya? Bisa jadi. Iya, memang iya sih sebenarnya. Penambangan itu bahasa Indonesia dari data mining. Kalau teman-teman tahu tuh data mining itu kayaknya udah terlalu familiar dengan kita gitu ya. Kita kan udah belajar analitika data satu ya, data mining itu. Berarti kita menemukan gitu suatu pola dari data yang berdimensi tinggi gitu. Kalau teman-teman bisa lihat ya contoh data berdimensi tinggi nanti bakal ada di edit di samping atau di atas kami gitu. Itu kalau teman-teman lihat kita itu agaknya susah gitu. Susah dalam menentukan pola dari data berdimensi tinggi. Karena itu kan banyak dimensi ya. Sedangkan kita ketika melihat data yang dari 3 dimensi aja itu bingung nggak sih? Iya, udah. Wah, ini apa nih? Kumpulan. Iya kan. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut nih gimana cara menemukan pola dari data yang berdimensi tinggi gitu. Oke, mungkin dari contoh datanya dulu nggak sih kita kasih tahu? Benar banget nih. Nah, kita tuh misalkan ada beberapa contoh dari data berdimensi tinggi. Yang pertama kita ada time series data. Kita juga ada streaming data, juga image data, foto-foto gitu, terus multimedia data yang tadinya dari bisa audio, bisa video, terus ada juga sequential data dan juga transactional data. Oke, mungkin aku nanya nih Kak, salah satu alasannya nih, transactional data itu kenapa masuk ke data dimensi tinggi sih? Wah, transactional data ya? Bisa jadi data berdimensi tinggi karena pastinya kalau misalkan kita makan dunia nih, kita tuh pasti ada waktu pembelian, tempat pembeliannya, juga harga barangnya. Jadi itu bisa termasuk dari ke data berdimensi tinggi. Oh, berarti karena dia memiliki lebih dari 3 atribut ya? Oke. Mungkin dari teman-teman yang masih bingung contoh data transaksional itu bisa nanti hubungi kami 2 gitu ya. Oke. Lanjut kita ke data miningnya langsung atau proses dari penambangannya itu gimana sih? Oke, kita lanjut ke tahapannya karena kan kalau data mining kan
kita udah bahas nih, udah kayak mereview singkat nih. Itu kan kayak memproses, menggali atau mengekstrak informasi dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting. Jadi data mining itu kan kita menemukan pola untuk membuat suatu informasi bagi kita gitu, yang berguna bagi kita gitu. Mungkin dari tahapannya gitu, dari Kak Audrey tahu nggak gimana tahapan data? Oh tentu, aku masih ingat dari bagian tahun lalu. Pertama kita ada setelah menemukan dataset nih, kita bakal melakukan yang namanya pembersihan data. Terus ada juga integrasi data, lalu data transformation, lalu aplikasi teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan, dan juga mempresentasikan pola yang telah kita temukan. Oke, aplikasi teknik itu yang klasifikasi, clustering atau yang gimana Pak? Wah, pasti ada clusteringnya juga dong. Dan juga ada klasifikasinya. Kedua itu masuk ke dalam data mining. Oke, ini kan kita kan menambah atau menemukan pola dari data yang berdimensi tinggi. Itu tentunya kan masih banyak tantangan ya Kak, tantangan dalam proses penambangan ini. Tantangannya itu apa aja sih Kak yang membedakan ketika kita menambang atau melakukan proses data mining pada data yang mungkin lebih sederhana gitu? Tantangan yang kita lakukan itu yang kita dapatkan itu apa aja sih? Yang aku tahu ada beberapa sih ya sepertinya. Seperti yang pertama ada curse of dimensionality, lalu ada noisy data, high complexity, and also ada kesamaan antar titik dalam ruang berdimensi tinggi. Oke, ini curse of dimensionality itu aku masih baru pertama kali dengar nih Kak. Mungkin itu apa sih Kak? Oh, kalau curse of dimensionality itu adalah fenomena yang muncul waktu kita menganalisis dan juga mengatur data yang ada di ruang berdimensi tinggi, tapi tidak terjadi di lingkungan berdimensi rendah seperti ruang fisik 3 dimensi dalam pengalaman kita sehari-hari. Oke, kalau noisy data kan kita udah tahu ya, data yang ini enggak sih Terlalu banyak outliernya. banyak. Oke. Oh, yang ini enggak sih yang soalnya data kita itu dalam bentuk numerik, tapi ada yang dalam bentuk huruf gitu. Jadi kan itu termasuk data yang noisy, atau mungkin masa penghasilan datanya itu minus gitu nggak sih? Oh iya benar Steve. Oke. Dan juga ada ini high complexity. Itu tantangannya itu yang gimana sih itu Pak? Oh, itu adalah tantangan utama waktu kita menambang data di berdimensi tinggi. Itu kompleksitas data itu sendiri, karena data berdimensi tinggi itu kan kompleks besar, jadi pasti itu menjadi halangannya. Oke, mungkin halangan itu ketika kita untuk menentukan polanya ya. Soalnya kan gak semua atribut itu atau dimensi itu bisa digunakan, atau kalau kita gunakan semua itu kan kita bingung ya mau lihat dari sisi yang mananya nih, sisi sebelah kanan, kiri, atau atas, bawah gitu ya sih. Oke, karena udah bahas tantangan, nanti tantangan itu bakal ada di samping atau di atas kami ya teman-teman, apa aja tantangan yang dari data berdimensi tinggi gitu. Teman-teman tunggu aja nih. Terus kita ke tahapannya nih, tapi kita tahapannya nggak bakal bahas semua tahapan-tahapannya gitu. Nah, kita cuma bahas tentang gimana kalau misalnya data dimensi tinggi itu kita clustering dan klasifikasi gitu. Mungkin yang pertama itu kita ke clustering dulu kali ya, karena clustering itu kan lumayan familiar dengan kita dan itu mungkin bisa menjadi lebih gampang gitu clustering. Terus kalau dalam clustering dalam data berdimensi tinggi itu kita sama juga kayak mengcluster berdasarkan waktu analitika data satu, kalau teman-teman masih ingat gitu ya. Itu kita menentukan jarak mana yang paling dekat gitu, atau berdasarkan jarak Euclidean gitu. Dan bedanya dari
pelajaran kita di analitika data 1 kemarin, kalau di clustering high dimensional data ini kita itu membaginya itu ke subruang clustering gitu. Maksudnya dari subruang clustering itu misalkan nanti ini bakal ada muncul gambar ya. Misalkan yang di gambar atas itu kan ada data yang berdimensi 3 ya. Itu kan susah kita melihatnya. Titik ini menggambarkan mana aja sih, maksudnya ketika kita menemukan pola itu kan itu agak susah ya. Jadi kita bagi data ini atau hasil dari cluster kita yang di ruang 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi gitu. Jadi ada misalnya garis X-nya ini dalam bentuk age dan garis Y itu dalam bentuk salary gitu. Sedangkan yang kita punya datanya itu, data awal itu ada age, salary, sama vacation. Jadi kita bagi dulu berdasarkan age dan salary, terus nanti dibagi juga berdasarkan vacation dan age, dan juga bisa juga vacation dan salary gitu. Jadi dibagi menjadi 3 subruang. Ketika kita bagi 3 subruang ini kan lebih gampang ya kita menentukan gimana sih pola yang terbentuk. Misalnya pada salary yang 10.000 mungkin untuk usia yang dari 30 sampai 50 itu lebih banyak untuk menggunakan salary-nya gitu atau tingkat salary-nya gitu. Terus yang kalau berdasarkan vacation sama age itu dari, kalau ini bisa kita interpretasikan dari usia 25 sampai 50 itu dia tuh lebih sering vacation dari week pertama sampai week ke-5 gitu. Jadi mereka itu cenderung lebih banyak melakukan vacation. Sedangkan kalau dari umur 20 itu kan cuma satu aja ya titiknya. Itu bisa dibilang outlier-nya gitu deh. Dan di clustering high dimensional ini itu bukan hanya kita tuh bentuk grid sama density. Nah, grid itu yang kotak-kotak yang bisa teman-teman lihat gitu. Itu kan ada suatu garis koordinat, dan di garis koordinat itu ada dibagi menjadi suatu persegi gitu. Itu kan ada banyak persegi. Nah, persegi-persegi itu bisa dibilang menjadi berdasarkan grid dan density-nya. Kalau density itu kan kepadatan ya. Nah, density-nya itu bisa kita lihat yang hitam-hitam ini, hitam-hitam di samping di gambar yang kedua ini. Itu kepadatannya. Jadi kepadatannya itu terjadi pada minggu kedua sampai minggu ke-7. Dan kalau untuk age-nya itu terjadi pada umur yang ke-25 sampai umur ke-50. Oke, mungkin gitu aja mengenai cluster. Kita lanjut ke klasifikasi. Oke, selanjutnya kita tuh juga ada cara untuk melakukan penambahan data berdimensi tinggi, yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu adalah cara kita buat membangun suatu model, buat menangkap asosiasi intrinsik antara tipe-tipe kelas dan juga tipe atribut yang ada dalam data. Nah, kenapa kita melakukan itu? Biar kita tuh bisa mendapatkan tipe kelas yang nggak diketahui dengan cara kita memprediksinya dengan nilai-nilai atribut yang kita ketahui gitu. Nah, gimana sih kalau cara kita melakukan klasifikasi? Pertama-tama data-data yang kita punya kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang namanya training set dan juga test set. Training set itu akan membantu kita untuk membangun classifier atau tes gitulah, yang akan kita verifikasi dengan data yang tadi kita udah bagi 2. Kan ada training dan test. Jadi yang training buat classifier dan juga yang test set itu bakal dipakai buat verifikasi hasil dari training set. Tuh. Lalu juga ada beberapa sih model yang bakal kita kembangin untuk mengklasifikasikan data berdimensi tinggi. Seperti ada naive Bayesian, jaringan saraf,
decision tree, SVM, atau supporting vector machine yang salah satu model klasifikasi terbaru dan juga banyak model lainnya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kami mengenai penambangan data bergenerasi tinggi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.